Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan banyak nikmat iman, Islam, sehat, yang semuanya itu dapat menghantarkan ke tempat yang kita muliakan ini. Tanpa nikmat itu tidak mungkin kita bisa sampai di sini. Sehat walafiat, kuat, ya. Namun imannya baru rontok. Walaupun dekat masjid, saya yakin berat rasanya untuk sampai ke masjid. Sebaliknya, imannya kuat, semangat, namun baru diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, juga susah untuk datang ke masjid. Maka kita syukuri, bentuk syukur kita bagaimana menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seoptimal mungkin untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil warisan nenek moyang Rasulullah. Karena Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim, 6 tahun sudah yatim piatu, kemudian ikut kakeknya, 8 itu sudah meninggal, kemudian ikut pamannya saja, paman yang tidak beriman. Mana mungkin Rasul itu menerima warisan dari nenek moyangnya. Dan mana mungkin Rasul itu belajar, karena Rasul itu tidak bisa membaca dan menulis. Ketika menerima ayat pertama, Rasul disuruh baca, jawabannya la ana biqari. Ketika perjanjian Hudaybiyah ditulis, kemudian orang kafir Quraisy itu tidak terima kalau ditulis Muhammad Rasulullah, suruh ganti Muhammad bin Abdullah. Tapi Ali bin Abu Thalib tidak tega untuk menghapus Rasulullah itu. Rasul kemudian menanyakan, mana tulisan itu? Saya yang menghapus. Jadi tidak mungkin Rasul itu juga belajar dari kitab-kitab sebelumnya. Di samping itu jamaah rahimakumullah, Al-Qur'an itu merupakan mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, yang mukjizat itu tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu juga termasuk Nabi Muhammad diberikan mukjizat juga yang namanya mukjizat indrawi. Di mana mukjizat indrawi itu yang menyaksikan adalah umat-umat yang mendampingi para nabi terdahulu, juga termasuk sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW. Kita hanya yakin seyakin-yakinnya kalau dulu pernah ada. Yang menyaksikan tongkat bisa menjadi ular, ya umatnya Nabi Musa waktu itu. Kita hanya yakin seyakin-yakinnya kalau dulu pernah ada. Yang menyaksikan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ya umatnya Nabi Isa pada waktu itu. Kita hanya yakin seyakin-yakinnya. Dan mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu. Termasuk ketika Rasulullah SAW diminta untuk membuktikan kenabiannya, kemudian mengangkat tangan bulan terbelah, kita juga hanya seyakin-yakinnya, sahabatlah yang menyaksikan itu. Namun kalau Al-Quran ada yang terbalik. Ketika itu para sahabat hanya yakin seyakin-yakinnya
kalau yang disampaikan itu Al-Quran itu benar. Justru sekarang kita yang membuktikan akan kebenaran Al-Quran itu. Sebagai contoh, kalau mengenai sejarah, Al-Quran menyampaikan dalam surat Yunus ayat 92 bahwa jasad Fir'aun yang hidupnya sekitar 1500 tahun sebelum Masehi itu masih utuh. Ketika ayat dibacakan, ya, fal yauma nunajika bi badanika litakuna liman khalfata ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ketika ayat ini disampaikan kepada para sahabat, sahabat hanya yakin seyakin-yakinnya kalau informasi yang disampaikan bahwa jasad Fir'aun itu masih utuh, tapi tidak bisa membuktikan di mana tempatnya, kemudian seperti apa jasad Fir'aun yang dulu pernah mengejar-ngejar Nabi Musa dan mati tenggelam di Laut Merah pada waktu itu. Nah, kita yang membuktikan ayat ini. Ya, kalau kita benar-benar pengen membuktikan, bisa suatu waktu jamaah ini barangkali bersama umroh kemudian mampir ke Mesir, lihat mumi Fir'aun itu seperti apa. Tetapi paling tidak kalau kita membuka Google terus ditulis Fir'aun kemudian lihat gambar, ya, di situ akan kita melihat seperti apa jasad Fir'aun yang dulu pernah mengaku sebagai Tuhan, yang pernah mengejar Nabi Musa dan tenggelam di Laut Merah pada waktu itu. Yang selanjutnya juga pada ayat surat yang sama, ayat yang kelima, Allah menyampaikan huwallazi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddaru manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menciptakan matahari bercahaya, bulan bersinar, ya, dan kemudian menempatkan pada manzilahnya, pada orbitnya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk mengetahui hitungan tahun dan waktu. Nah, ketika ayat ini disampaikan, para sahabat juga hanya yakin seyakin-yakinnya kalau perputaran matahari bulan itu bisa digunakan untuk menghitung tahun dan untuk menghitung waktu. Namun belum bisa atau tidak bisa membuktikan ayat ini. Maka ketika mau Ramadan, Rasulullah SAW pada waktu itu menyampaikan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian kalau kalian itu melihat bulan sabit. Tanggal pertama ditandai dengan bulan sabit. Dan Idul Fitrilah kalian kalau kalian itu juga nanti melihat bulan sabit. Nah, sekarang kita tidak usah melihat bulan sabit, sudah tahu sebelumnya. Secara hisab kita sudah tahu kapan 1 Syawal nanti. Bahkan Ramadan yang akan datang pun kita sudah tahu. Karena hasil informasi atau isyarat Al-Quran ini kemudian menumbuhkan ilmu astronomi atau ilmu falak atau ilmu hisab itu sendiri. Masya Allah, kita yang membuktikan. Kalau kita sekarang mau menjalankan sholat, ya, tidak melihat fenomena alam, yang mana sesungguhnya waktu sholat itu adalah fenomena alam. Subuh terbitnya fajar, zuhur matahari tergelincir ke barat, ya. Asar bayang-bayang benda tegak lurus sudah lebih panjang, maghrib terbenamnya matahari, kemudian isya hilangnya senja kemerah-merahan di sebelah barat, ya. Sekarang kita tidak usah melihat itu, kita lihat jam saja, apalagi sekarang sudah ada aplikasi. Masya Allah, kitalah yang membuktikan Al-Quran itu sebagai mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, ya, dan jawabannya, kita ini tidak punya celah sedikit pun tidak yakin akan kebenaran Al-Quran. Nah, kemudian sikap kita bagaimana setelah yakin seyakinnya bahwa Al-Quran itu benar? Sikap kita
itu juga seperti para sahabat, ya, yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu benar walaupun tidak membuktikan. Terutama informasi-informasi tentang akhirat, tentang surga, neraka dan seterusnya. Tidak ada yang pernah ke neraka kemudian balik ke dunia. Tidak ada orang yang masuk alam kubur kemudian balik ke dunia ikut sholat jamaah subuh, tidak ada. Kalau ada mungkin malah bubar ke sholat jamaah subuh. Nah, oleh karena itu sikap kita seperti para sahabat dulu yang tidak membuktikan namun yakin seyakin-yakinnya. Maka kita juga harus yakin seyakin-yakinnya segala informasi Al-Quran yang belum kita membuktikan. Informasi tentang akhirat, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak beramal soleh, orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan neraka. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Yakin bahwa di alam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Namun jamaah rahimakumullah, keyakinan kita tidak hanya sekedar seperti itu. Oh, besok itu kalau orang meninggal ya di alam kubur, besok ada siksa kubur, besok ada nikmat kubur, besok ada neraka, besok ada surga bagi orang yang bertakwa, neraka bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti itu. Namun bagaimana kita mewujudkan doa kita ketika tasahud akhir? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa jahanam dan siksa kubur. Nah, bagaimana kita terhindar dari keduanya itu? Tidak lain bagaimana kita ini menumpuk-numpuk amal soleh guna bekal hidup di kemudian hari. Yang mana akhirat itu selama-lama-lamanya, ya, di dunia ini alam yang paling singkat justru paling menentukan. Kalau dulu sebelum di dunia di alam ruh, ya, alam arwah. Alam arwah itu diciptakan oleh Allah sebelum dunia seisinya ini ada. Melahirkannya ke dunia tidak bareng-bareng. Di alam kubur sudah ada yang jutaan tahun, nah, sebagaimana Nabi Adam dan seterusnya. Namun baru ada yang kemarin dan baru ada yang nanti dan besok, termasuk kita ini yang antri kapan kapan kita mendahului atau didahului. Akhirat selama-lama-lamanya. Di dunia ini hanya sebentar. Di kanan kiri kita kalau orang itu umur 100 tahun sudah bisa kita hitung dengan jari. Bahkan mungkin satu kabupaten Bantul saja itu tidak, atau ada jika ada mungkin hanya 1-2 orang. Nah, Rasulullah juga memberikan memberikan informasi bahwa a'maru umati baina sitina ila sabina. Umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu kata Rasul hanya sedikit. Kalau tidak percaya mari kita buktikan kanan kiri kita. Bahkan termasuk yang jamaah subuh ini saya yakin kalau disuruh tunjuk jari yang lebih dari 70 tahun cuman sedikit. Tidak bisa bisa dihitung dengan jari tangan kita. Saya yakin itu. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita yakin seyakin-yakinnya akan Al-Quran, tidak hanya cukup yakin di hati, namun bagaimana membuktikan keyakinan kita. Bukti keyakinan kita adalah sungguh-sungguh untuk memperjuangkan keyakinan kita itu. Orang itu kalau sudah yakin, walaupun keyakinan itu sudah tidak masuk akal, mesti memperjuangkan keyakinannya. Orang yang yakin akan dukun penggada uang, ya, disuruh apapun manut, ya, walaupun akhirnya dibunuh umpamanya. Itu karena yakin. Apalagi kita yakin yang masuk akal. Mestinya memperjuangkan keyakinan kita. Mesti apa yang kita yakini bagaimana kita jalankan
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita yakini Al-Qur'an dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita selamat dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan, adalah yang tidak berkenan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.